selaku bendahara Bu ya, apa yang bisa disampaikan dengan kami pihak media Bu? Ini pengelolaan dana bos. Ya itu Pak yang tadi ada barangnya meja kursi. Ibu selama jadi bendaharanya sejak tahun berapa? 2023. Selama dia masuk sini. Sejak 2023. Setahu Ibu pencairan dana bos Ibu dengan kepala sekolah ya. Untuk pembayaran honor itu melewat siapa? Apa lewat Ibu bendahara atau lainnya? Lewat cuman dia sendiri. Dia sendiri. Ibu cuma dijadikan formalitas Saya saja. nggak ngerti kalau katanya meneransikan nanti saya nggak tahu. Lewat Bu Kepsek ya, yang nyalurin Bu ya, gitu. Selama Ibu jadi bendahara sampai 2026 ini ya, seperti itu ya. Terus harapan Ibu ke depan? Harapan kita Bu? Ya saya mau mundur Pak kalau ini. Kalau Alasan saya ada Ibu harapan lagi misalnya. Saya memang mau mundur Pak udah. Tapi dia nuduh nunggu dulu ajaran baru katanya mau. Jadi harapan Ibu ke depan Ibu mau mengundurkan diri. Iya. Alasannya apa Pak? Bu? Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Nilawati ya. Terus harapan ke depan Ibu mengundurkan diri karena tidak sinkron dengan pengelolaan dana bos ya. Saya nggak ngerti juga Pak apa ini dana untuk apa itu saya nggak ngerti. Jadi lebih baik saya mundur Pak. Daripada kena masalah ya. Daripada Bu? kena masalah. Kalau untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sejak tahun 2023 sampai 2026 sangat besar, itu sesuai nggak Bu dananya masuk untuk pemeliharaan? Ya itu dulu Pak. Nggak sesuai ya? Saya nggak tahu Pak. Kalau masalah barang-barang itu kan ada bendaharanya sendiri Pak. Jadi masalah berapa itu saya nggak tahu. Kalau Gitu ya. Kami dari media dan lembaga Bu untuk kontrol sosial ya. Jadi kami masih di sekolah ini, kami membuat data sekolah ini laporan prestasi ke pusat adalah peraturan sekolah, dan dana dicair ke bank adalah Ibu dengan kepala sekolah sendiri. Jadi harapan Ibu ke depan Ibu mengundurkan diri gara-gara masalah kepala sekolah ini tidak sinkron pengelolaan ya. memang udah dari tahap waktu itu saya mundur, tunggu dulu ajaran Sejak tahun berapa Ibu mengundurkan diri? dari 2025 Awal 2025. terus ya, tapi tunggu dulu Sampai sekarang ya. ini kalau sekarang ini memang saya udah mundur. Ini sekolah apa Bu namanya? SD berapa Bu? Ciamis Ciamis, kecamatan, Sungai Utara. kabupaten. Oh, makasih Bu ya. Diduga ada ketidaksesuaian pengelolaan dana BOS di SD Negeri Ciamis. LSM Lin desa Inspektorat dan APH lakukan audit. Lampung Utara Target News TV. Pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan, BOS, di SD Negeri Ciamis, Kecamatan Sungai Utara, Kabupaten Lampung Utara, menjadi sorotan setelah Ketua Lembaga Investigasi Negara, LIN, bersama awak media melakukan kunjungan dan meminta klarifikasi terkait penggunaan anggaran sekolah. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial untuk memperoleh informasi dan memastikan transparansi pengelolaan anggaran pendidikan yang bersumber dari dana negara. Dalam kunjungan pada Senin, 21 Juli 2025, tim LIN dan awak media disebut tidak dapat bertemu langsung dengan Kepala SD Negeri Ciamis. Berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak sekolah, Kepala Sekolah atas nama Naimah, SPD, sedang tidak berada di tempat. Tim kemudian diarahkan untuk menemui bendahara sekolah, Nilawati, guna meminta penjelasan terkait pengelolaan dana BOS, khususnya sejak tahun anggaran 2023 hingga 2026. Dalam proses konfirmasi, bendahara sekolah menjelaskan bahwa dirinya bersama kepala sekolah mendatangi bank ketika proses pencairan dana. Setelah dana dicairkan, menurut keterangan bendahara, pengelolaan dan penggunaan dana selanjutnya berada di tangan kepala sekolah. Kalau pencairan dana BOS, saya bersama kepala sekolah ke bank. Setelah itu dana diambil oleh kepala sekolah. Untuk pembayaran honor, kepala sekolah yang memberikan, ujar Nilawati, sebagaimana disampaikan kepada tim. Bendahara juga menjelaskan bahwa terdapat sekitar 5 tenaga honorer, termasuk penjaga sekolah.
Menurut keterangannya, salah satu tenaga honor, yakni guru bahasa Inggris, menerima honor sekitar Rp300.000 per bulan, sementara 3 tenaga honor lainnya masing-masing menerima sekitar Rp400.000 per bulan. Adapun penjaga sekolah disebut menerima honor sekitar Rp500.000 per bulan. Di sisi lain, Ketua LIN menyoroti sejumlah pos anggaran yang tercantum dalam pengelolaan dana BOS. Pada tahun anggaran 2024, misalnya, terdapat anggaran untuk kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran yang disebut mencapai sekitar Rp6 juta pada tahap pertama dan Rp9 juta pada tahap kedua. Sementara itu, anggaran administrasi kegiatan sekolah disebut mencapai sekitar Rp11.600.000 pada tahap pertama dan Rp21.691.500 pada tahap kedua. Untuk langganan daya dan jasa, anggaran yang tercantum disebut sekitar Rp1.200.000 pada tahap pertama dan Rp2.250.000 pada tahap kedua. Pos pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah juga menjadi perhatian karena dinilai perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi dan bentuk penggunaannya. Memasuki tahun anggaran 2025, Ketua LIN kembali mempertanyakan besarnya anggaran pada sejumlah kegiatan, antara lain perpustakaan, kegiatan ekstrakurikuler, asesmen atau evaluasi pembelajaran, administrasi kegiatan sekolah, langganan daya dan jasa, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Menurut informasi yang disampaikan kepada tim, anggaran kegiatan ekstrakurikuler disebut berada pada kisaran Rp15 juta hingga Rp20 juta per tahun. Sementara anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana disebut mencapai sekitar Rp20 juta hingga Rp30 juta per tahun. Persoalan semakin menjadi sorotan ketika tim menemukan kondisi sejumlah fasilitas sekolah yang dinilai masih membutuhkan perhatian. Salah satunya, terdapat kaca jendela yang pecah dan ditutup menggunakan papan, sementara bagian lainnya ditutup menggunakan kain. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai realisasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dialokasikan dalam dana BOS. Kalau memang anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana cukup besar, tentu harus dapat dijelaskan secara transparan bagaimana realisasi penggunaannya. Kami melihat masih ada fasilitas sekolah yang kondisinya membutuhkan perbaikan, ujar Ketua LIN. Untuk tahun anggaran 2026, berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana sekitar Rp23.085.000. Ketua LIN juga mempertanyakan sejumlah pekerjaan fisik seperti pengecatan serta pengadaan meja dan kursi yang disebut dilakukan pada tahun 2026. Hal ini dinilai perlu dijelaskan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas sumber anggaran, waktu pelaksanaan, serta kesesuaian antara perencanaan, realisasi, dan pertanggungjawaban dana BOS. Namun demikian, seluruh informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian tersebut masih memerlukan verifikasi dan audit resmi dari instansi berwenang. Tidak dapat serta-merta disimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi sebelum adanya hasil pemeriksaan atau penegakan hukum yang berkekuatan sesuai ketentuan perundang-undangan. Atas temuan dan pertanyaan tersebut, Ketua LIN mendesak Inspektorat Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan pemeriksaan atau audit terhadap pengelolaan dana BOS SD Negeri Ciamis sejak tahun anggaran 2023 hingga 2026. Selain itu, pihaknya juga meminta aparat penegak hukum, APH, termasuk kejaksaan, untuk melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang sah. Kami meminta inspektorat melakukan audit secara menyeluruh dan transparan. Jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan atau kerugian negara, kami berharap dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tegasnya. Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak media belum memperoleh keterangan langsung dari Kepala SD Negeri Ciamis terkait berbagai tudingan dan pertanyaan mengenai pengelolaan dana BOS tersebut. Media Target News TV membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala SD Negeri Ciamis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan secara resmi dan berimbang. Publik menunggu langkah inspektorat dan instansi berwenang untuk memastikan apakah pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut telah berjalan sesuai aturan, transparan, akuntabel, dan benar-benar digunakan untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan serta kebutuhan peserta didik. Dari Sekolah Dasar SDN Desa Ciamis Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, Lampung, Target News TV Bangsawan Ari mengabarkan. Jadi bisa tembak aja Pak ya? Iya. Bisa. Dan di sana?
Sama.